Ya, Q&A parenting, pertanyaannya, malam Pak, anak saya dari SD tipe auditory. Kalau dibacakan akan lebih cepat mengerti. Sekarang SMP, kita ortu jadi harus belajar juga. Bagaimana pas dia ulangan, tapi kita tidak bisa bantu karena ada acara atau lagi kurang sehat. Apakah bisa dialihkan dengan cara membaca saja, tapi untuk bahasa Inggris dia bisa learning by doing, dari nonton dan lain-lain. Nilai bahasa Inggrisnya nggak pernah di bawah 100. Wah, mantap ya. Sekali begini, manusia tidak ada yang gaya belajarnya itu tunggal, bahkan ketiga-tiganya ada, cuma presentasinya beda-beda. Jadi misalnya ada yang auditorinya 20%, lalu visualnya 17%. Jadi cuma 20 sama 17, cuma beda 3%, tapi memang 3% itu berarti. Artinya gaya belajar auditori itu adalah cara belajar yang dia paling mudah. Nah, kalau dia nggak dibacakan nggak masalah ya, dengan kemampuan yang keduanya mungkin dia nggak 100 tapi bisa 90, bahkan lama-lama dia akan bisa juga dengan gaya belajar yang keduanya pun bisa 100. Yang pasti begini, dengan gaya belajar yang dia paling bisa itu belajar itu menyenangkan gitu loh. Jadi misalnya ada anak ya yang belajar kelompok tuh nggak seneng malah gitu. Temannya datang, dia merasa terganggu gitu. Bilang aja saya nggak ada, nggak mau gitu, nggak mau. Kamu belajar, yuk kita belajar kelompok yuk. Nggak mau gitu. Dia mungkin lebih senang belajar sendiri, belajar kelompok malah ditanya-tanyain. Enak aja ngajari orang lain, les gratis. Kalau mau belajar ya belajar, bayar aja sama guru les, nggak sama saya gitu. Jadi ada anak yang memang nggak suka diajar belajar kelompok, yang lebih senang dan happy dia membaca, gitu kan. Tapi ada anak yang senang belajar kelompok, senang dibacain, dan itu membuat belajar tuh happy banget gitu. Nah sekarang kalau orang tua nggak bisa bacain, bapaknya pergi keluar kota, atau saya ada pelayanan, istri saya lagi ada Zoom gitu ya, teman belajar kelompok, temennya nggak ada yang mau, ada sih temennya mau, dilarang orang tuanya lagi COVID. Nah mau nggak mau anak akan belajar dengan cara yang kedua. Dengan kemampuan yang kedua ini sama-sama bisa 100, tapi dia kayak harus berjuang lebih banyak. Berjuang lebih banyak itu dalam arti bisa waktunya lebih panjang, energinya lebih besar, energi untuk konsentrasi lebih sungguh-sungguh, bahkan kadang persiapannya lebih panjang. Nah, belajar itu ada prosesnya. Sebentar, saya bisa tampilkan nggak ya? Saya cari filenya dulu. Jadi belajar itu ada prosesnya. Proses belajar itu mulai dari persiapannya, dari materinya sendiri. Jadi ketika orang belajar dengan cara yang paling optimal, itu prosesnya lebih cepat. Tapi ketika belajar, katakanlah anak auditor ini yang biasa membaca, dibacakan, diskusi, belajar kelompok, dan segala macam, lalu masuk dalam kondisi di mana dia tidak bisa mendapatkan itu semuanya. Nggak apa-apa, ya. Nanti makin lama anak akan makin adaptatif. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalau memang memungkinkan, ya, anak belajar dengan caranya yang paling efisien, ya kenapa kita nggak fasilitasi sehingga prestasinya akan menjadi maksimal, prestasinya terbaik. Tapi seandainya tidak bisa, ya bukan berarti anak nggak bisa belajar, tetapi anak memang akan menjadi jauh lebih lama belajar, gitu ya, akan jauh lebih berat belajarnya karena dia butuh persiapan atau butuh proses yang lebih panjang. Ya, sebentar saya berikan gambar mengenai proses belajar ya. Bentar, saya carikan filenya dulu untuk proses belajar. Oke, tunggu sebentar. Nah, proses ini berlaku ya sebenarnya hampir semua orang ya, urut prosesnya sama. Yang berbeda itu kan presentasinya masing-masing berbeda-beda. Oke, sebentar kita ketemu, tinggal saya share screen untuk mengerti tahap-tahap belajar seseorang. Yang saya sampaikan ini juga mengenai diri saya ya. Setiap anak, nanti setiap manusia akan berbeda-beda, tapi paling tidak untuk contoh ya. Nah, ini adalah langkah-langkah belajar untuk diri saya. Setiap anak nanti akan beda-beda ya. Setiap manusia akan beda-beda. Contohnya kalau saya, persiapan belajar saya dari seluruh tahapan belajar yang 100%, maka persiapan itu 21% menurut saya. Sedangkan materi sendiri malah nggak jadi penting gitu ya, 18%. Prakteknya 19%,
hafalan, saya termasuk mudah menghafal, ya 20%, lalu akhirnya aplikasi 19%. Nah, misalnya anak belajar dengan komposisi seperti ini, kalau itu menggunakan gaya belajar utamanya. Jadi misalnya saya kinestetik nomor 1, nomor 2 visual. Maka kalau saya banyak bergerak, saya butuh persiapan dari total waktu belajar itu 1 jam, 100 menit, saya butuh 20 menit untuk persiapan. Tapi begitu keadaan tidak ideal, bukan yang saya inginkan, waktu persiapannya lebih lama. Persiapan itu contoh ya, untuk belajar nih, bersihin kamar dulu. Ada tiap orang pun beda-beda persiapannya. Bapak Ibu sendiri sebelum kerja apa persiapannya? Ya, nggak bisa datang langsung kerja atau langsung belajar gitu ya. Ada yang persiapannya itu harus bersih dulu kamarnya gitu ya, bikin kopi dulu gitu ya, saat teduh dulu. Pokoknya mau belajar itu persiapannya ada gitu. Ada yang nggak pakai persiapan, berarti biasanya persiapannya cuma 5% gitu. Wah, itu orang bersyukur itu. Orang belajar nggak pakai persiapan, mau belajar pegang buku langsung belajar gitu. Ada yang persiapannya banyak. Tapi begitu persiapannya selesai, tahap belajarnya tadi pendek gitu loh, cepat gitu. Bahkan ada orang yang punya matanya bagus banget kayak semacam scanning itu, jadi kayak dibaca set masuk. Jadi belajarnya sendiri singkat gitu. Ada orang yang nggak pakai persiapan, tapi belajarnya sendiri gitu. Belajar nggak ngerti-ngerti, diulangin lagi. Sudah mundur, maju, mundur lagi gitu. Lama gitu. Ada orang yang enggak, tapi persiapannya lama. Nah, itu namanya tahapan belajar. Kalau tadi kita belajar gaya belajar. Nah, ketika anak auditory dan dia tidak bisa menggunakan gaya belajar utamanya, dia pakai gaya belajar nomor 2-nya, maka tahapan belajarnya tadi akan berubah. Misalnya, biasanya itu yang butuh waktu memang di situ lebih banyak, makin banyak lagi. Jadi persiapan belajar misalnya harusnya 20 menit, 20% jadi 30%. Itu yang kayak mau belajar kok usrek aja. Makan mandi dulu, make up dulu, ngapain dulu. Katanya mau belajar, iya nih sebentar. Itu namanya persiapan belajarnya lama, persiapan psikologis dulu gitu. Nggak mau ada yang terganggu dulu. Sudah apa dengan kresek itu? Dia itu persiapan. Tapi begitu dia belajar, ada kresek pun, ada suara, dia nggak terganggu karena udah masuk benar-benar ke tahap belajar. Nah, itu namanya proses belajar. Nah, pada keadaan yang tidak ideal atau nomor 1, maka prosesnya itu yang panjang. Nah, kalau tadi pertanyaannya misalnya orang tua nggak bisa, ya nggak apa-apa ya. Hidup ini kan nggak selalu dalam kondisi ideal. Bahkan justru itu sekali-sekali akan membuat dia terbiasa menggunakan cara nomor 2-nya. Jadi mengerti cara belajar utama atau gaya belajar utama nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini paling tidak kita akan memberikan dia kesempatan utamanya itu paling banyak. Itu udah bagus. Ya, ketika dia nggak bisa yang utamanya. Toh kenyataannya misalnya di sekolah, kan semuanya yang kinestetik tetap harus duduk juga. Dan dia mau nggak mau harus seperti itu. Tapi ketika dia harus seperti itu, kemampuan menyerapnya hanya misalnya 70%. Maka dia berkata bahwa, aduh sekolahnya nggak nyenengin, nggak enak belajar, di sekolah stres, nggak. Tapi begitu di rumah, dia happy belajarnya, dan banyak lebih menyerap ketika dia belajar di rumah. Jadi ketika dia menggunakan belajar utamanya, belajar itu mudah dan menyenangkan. Kalau kita bisa membuat anak itu belajar dengan belajar utamanya itu 60, 70, 80% aja udah bagus. Kan nggak mungkin kan, saya pun juga nggak bisa 100% mendampingi anak terus gitu. Nanti kapan mandirinya. Jadi selama kita bisa lebih sering mendampingi untuk anak-anak auditory, itu aja sudah sangat bagus buat dia. Sehingga secara umum dia belajar itu menyenangkan. Nah, nanti baru sesekali menderita. Sesekali tidak harus yang dengan cara terbaiknya, itu nggak masalah ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya tidak selalu dengan cara utamanya ya. Apalagi nih bahasa Inggrisnya nggak pernah di bawah 100, terus mantap ya.